Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Lah, waktu itu Rasulullah mengalami peristiwa yang luar biasa, sehingga Rasul pun terheran-heran dengan kejadian itu. Ketika Rasul terheran-heran tadi, lendetan ini, seperti orang bingung gitu. Ketok, waktu itu Abu Jahal lewat. Itu musuh bebuyutan ya. Ngopo ki Muhammad ki. Nah. Kemudian biasanya Abu Jahal itu kalau ketemu Nabi Muhammad itu kan selalu menampakkan kebencian. Kalau perlu mengata-ngatai dengan kata-kata yang kotor. Waktu itu Abu Jahal melihat peluang untuk membuli Rasulullah. Ini Muhammad ini kelihatannya kok kosong nih, kesempatan ini. Maka Rasul pun Abu Jahal pun bertanya, ada apa Muhammad? Nabi Muhammad dengan polos, dia bercerita, saya semalam telah melakukan perjalanan dari Mekah ini ke Masjidil Aqsa, kemudian saya naik ke langit yang ke-7. Hah? Abu Jahal nih. Kok iso? Maka Rasulullah itu polos juga masih. Namanya juga Rasul sendiri juga ia terheran-heran lah juga dengan peristiwa itu. Dia pun bercerita, iya benar, saya sampai di Masjidil Aqsa, saya sholat, kemudian saya dibawa oleh malaikat yang saya kenal, dia itu adalah malaikat Jibril. Kemudian saya diangkat ke langit yang ke-7, saya bertemu dengan Adam, saya bertemu dengan Isa dan Nabi siapa tadi? Zakaria, Yahya gitu. Ketemu dengan Nabi Yusuf, ketemu dengan Musa, ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Terus ini bukan karena Abu Jahal itu ingin ingin mempercayai ucapan Rasul, tapi ini kesempatan. Apa kata Abu Jahal setelah Rasulullah selesai bercerita? Dia langsung menjabat tangan Muhammad, selamat Muhammad. Tapi maukah engkau menceritakan apa yang kau alami di Bukit Abi Qubais? Waktu itu orang Arab kalau ada pengumuman penting, itu biasanya pengumumannya adalah diteriakkan di Bukit Abi Qubais. Ya, di sekitar Safa dan Marwah. Maka kata Rasulullah, iya. Kemudian digandeng Nabi Muhammad itu, tangannya dituntun oleh Abu Jahal. Sambil Abu Jahal berteriak-teriak, wahai Quraisy, wahai penduduk Mekah, berkumpullah kalian, karena ini ada cerita penting, ada peristiwa penting. Kemudian manusia melihat, ternyata yang berteriak adalah Abu Jahal dan dia menggandeng Muhammad. Padahal orang Quraisy tahu ini musuh bebuyutan. Abu Jahal itu tokohnya Quraisy. Karena Abu Jahal kan dulu Abul Hakam ya Pak. Orang paling pinternya di Mekah itu dulu Abul Hakam. Jadi orang Mekah itu kalau punya masalah apapun, mereka konsultasi dan minta solusi kepada Abul Hakam. Ternyata yang berteriak dia, dan yang digandeng ternyata musuh bebuyutannya. Kok iso akur ngono ya? Wong loro ngono. Itu gumon orang Mekah, sehingga mereka semakin penasaran. Mereka pun mendekat ke Bukit Abi Qubais itu. Setelah sampai di atas bukit, penduduk Mekah telah berkumpul. Kemudian kata Abu Jahal, wahai orang-orang Quraisy, wahai penduduk Mekah, dengarkan, ini ada cerita penting untuk kalian. Muhammad akan bercerita. Berceritalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Setelah selesai bercerita, apa kata Abu Jahal? Wahai Quraisy, sekarang kalian sudah tahu bahwa Muhammad itu adalah orang yang stres. Adakah kalian yang percaya dengan cerita bualan seperti ini? Kecuali kalau kalian tidak punya akal lagi, mungkin kalian percaya. Kira-kira begitulah Abu Jahal kui. Maka dengan kalimatnya Abu Jahal ini, tentu orang yang kafir itu semakin kafir. Sedangkan orang yang beriman pun menjadi ragu-ragu. Dan Abu Jahal lebih menguatkan lagi pendapatnya. Muhammad ini stres karena baru ditinggal oleh pamannya Abu Thalib yang selama ini selalu melindunginya. Dan dia semakin stres karena dia juga ditinggal istri yang dicintai, yaitu Khadijah, yang juga selalu melindunginya. Abu Jahal itu tidak cukup di situ melecehkan Rasulullah. Apa kata Abu Jahal? Iki berhasil iki. Wis entek Muhammad iki. Neng isi ono wong siji kuwi, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang paling apa ya Bu ya? Paling membela. Maka kemudian orang tadi sudah pada ragu, yang Islam ragu, yang kafir semakin kafir. Akhirnya Abu Jahal bersama orang-orang kafir tadi, bahkan orang-orang Islam, dia mendatangi Abu Bakar. Maunya Abu Jahal itu untuk meruntuhkan keyakinan Abu Bakar. Piye iki Abu Bakar ki? Wis ngerti ceritanya ki, ceritanya Rasulullah ini cerita bohong ini, gitu kan ya? Maka waktu itu Abu Jahal menuju rumahnya Abu Bakar. Di belakang beliau, di belakang Abu Jahal, itu orang-orang kafir dan orang-orang Islam yang mulai ragu. Kira-kira jawaban Abu Bakar apa ini ketika disampaikan cerita tersebut?